Hei, udah bangun ya? Kok ngelamun? Kenapa? Ada yang lagi dipikirin? Atau ada yang lagi dikhawatirin? Kok kelihatannya wajahnya lesu banget sih? Oh iya, terima kasih banyak ya karena udah klik video ini, ketemu lagi sama aku dan ngobrol lagi sama aku. Gimana kamu? Sehat? Aku gak tahu apa yang kamu lagi rasain, yang lagi kamu khawatirin. Semoga semua itu akan baik-baik saja. Kadang memang dalam hidup sering aku, kamu, atau semua orang ngerasain momen gagal. Dan di saat itu juga justru kita malah nyalain diri sendiri, ya kan? Itu yang mau aku omongin sama kamu. Pokoknya terima kasih udah mau dengerin cerita sebelum jam 6 pagi. Dan kita bakal ngobrolin buat kita yang suka ngerasa gak pantas dan nyalain diri sendiri. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Hey, buat kamu yang kadang suka merasa gak pantas dari semua pencapaian atau semua yang kamu kerjain atau kita kerjain, atau mungkin saat ini kamu juga lagi ngerasain itu. Oh iya, kamu pernah gak kepikiran gini, kenapa ya kok aku ada di sini? Kenapa ya kok aku ngerasa gak pantas dapat semua ini? Kenapa ya aku ngerasa yang aku kerjain ini kok gak pernah maksimal ya? Pasti kamu pernah mikirin itu. Mungkin juga pemikiran ini juga hampir semua orang itu pernah ngerasain gitu. Tiba-tiba ketika kita lagi capek-capeknya, kita kepikiran, sebenarnya apa sih yang kita sedang tuju ini? Kok ngerasanya capek banget? Ya enggak. Enggak apa-apa, aku di sini mau nemenin kalian di cerita sebelum jam 6 pagi, pas kalian lagi bangun dan kalian mau ngawalin dengan lebih baik lagi untuk menghadapi hari selanjutnya. Oh iya, kamu ngerasa kalau kamu gak pantas untuk semua ini. Aku juga pernah ngerasain. Kita ngerasa semua pencapaian kita ini dan kepercayaan diri kita ini adalah kebohongan dan kepalsuan. Tapi kita gak tahu sih apa yang kita lakuin ini ke diri kita ini termasuk ke dalam masalah psikologis atau bukan. Atau psikologis ini juga bisa disebut dengan
impostor syndrome alias sindrom penipu atau sindrom penyemu. Kamu tahu nggak? Wah, bahaya nggak ya? Oke, kita ngobrol lagi nih. Apa sih yang kita bakal kulik soal impostor syndrome? Jadi, impostor syndrome adalah gagasan bahwa kita hanya berhasil karena keberuntungan. Jadi kita punya gagasan kalau kita berhasil ya karena kita beruntung aja gitu. Dan bukan karena bakat atau kualifikasi yang kita lakukan dan kita peroleh gitu. Terus sejak itu sindrom ini memang gak terbatas pada wanita saja. Saat ini sindrom penipu dapat diterapkan pada siapa saja yang gak mampu menginternalisasi dan memiliki kesuksesan mereka. Orang-orang yang berjuang dengan impostor syndrome percaya bahwa mereka gak layak mendapatkan prestasi dan menghargai tinggi yang udah mereka dapatkan. Mereka merasa bahwa mereka gak kompeten atau secerdas yang orang lain pikirkan. Dan ini nih yang membuat kita jadi gak percaya diri. Terus gimana sih rasanya mengidap impostor syndrome? Perasaan palsu mewakili konflik antara persepsi diri kita sendiri dan bagaimana cara orang lain memandang kita. Bahkan ketika orang lain memuji bakat yang kita miliki atau kemampuan yang kita miliki, kita merasa gak percaya bahwa kita mendapatkannya atas kerja keras kita sendiri. Jadi kita gak yakin aja kalau kita sebenarnya bisa, tapi kita gak yakin kalau kita bisa ngelakuin itu gitu. Nah, justru malah kita takut orang lain pada akhirnya atau menyadari hal yang sama, yaitu bahwa kita penipu gitu. Akibatnya kita merasa tertekan dengan diri sendiri untuk bekerja lebih keras lagi demi mencegah orang lain untuk mengenali kekurangan atau kegagalan kita, menjadi layak untuk peran yang kita yakini sebelumnya gak pantas yang kita dapatkan, menebus apa yang kita anggap kurang dari kecerdasan diri kita, meredakan perasaan bersalah karena menipu orang yang meyakini kita kalau kita menganggapnya gak lebih dari produk dari apa yang kita punya, untuk mempertahankan ilusi kesuksesan kita. Setiap pengakuan yang kita peroleh ini nih, kadang kita menyebutnya simpati atau belas kasih. Dan meskipun mengaitkan pencapaian kita dengan kebetulan, kita menanggung semua kesalahan atau kesalahan yang kita buat. Bahkan kesalahan kecil pun memperkuat keyakinan kita, kurangnya kecerdasan kita dan kemampuan kita. Seiring waktu ini dapat memicu siklus kecemasan, depresi, dan rasa bersalah. Hidup dalam ketakutan akan penemuan. Kamu, aku, dan kita berjuang untuk kesempurnaan dalam segala hal yang kita lakukan. Kita mungkin merasa bersalah atau enggak berharga ketika kita enggak dapat pencapaiannya. Belum lagi kelelahan dan kewalahan dengan upaya kita yang terus-menerus. Dari mana impostor syndrome ini datang? Sebenarnya enggak ada satupun penyebab yang jelas dari impostor syndrome ini. Sebaiknya sejumlah faktor kemungkinan bergabung untuk memicunya. Penyebab potensi yang mendasar bisa jadi karena orang tua dan lingkungan saat masih anak-anak, kepribadian, gejala kesehatan mental yang ada, dan tanggung jawab baru. Terus bagaimana kalau kita tahu ini benar impostor syndrome atau bukan? Perasaan penipu
sejati melibatkan keraguan diri, ketidakpastian tentang bakat dan kemampuan kita, dan perasaan gak berharga yang kita sejalan dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Singkatnya gini, kita berpikir kalau kita membodohi orang lain untuk percaya bahwa kita adalah seseorang yang sempurna. Sangat dapat dimengerti bahwa kita mungkin mulai merasa gak pada tempatnya dan gak layak. Nah, ini yang paling penting nih. Sebelum kita mengakhiri ini, gimana sih caranya untuk bisa mengatasi semua ini? Yang pertama, validasi perasaan kita. Mengidentifikasi perasaan palsu tersebut dan membawanya ke arah yang lebih baik demi mencapai tujuan kita. Membangun koneksi, terus tantang keraguan, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Terus kesimpulan dari semua ini bahwa sukses enggak membutuhkan kesempurnaan. Kesempurnaan sejati secara praktis enggak mungkin terjadi. Jadi gagal mencapainya enggak membuat kita menjadi penipu kok. Menawarkan kebaikan dan kasih sayang pada diri sendiri, alih-alih penilaian dan keraguan dari diri mendapat dan membantu kita mempertahankan perspektif yang realistis dan memotivasi kita untuk mengejar pertumbuhan diri yang sehat. Jika kamu terus berjuang melawan perasaan palsu, kamu bisa mencoba mencari bantuan ke ahlinya dan mendapatkan dukungan berupa mengatasi perasaan, mengatasi kecemasan, depresi, atau tekanan emosional lainnya, menantang dan membingkai ulang keyakinan yang enggak diinginkan. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.